Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nirmala dengan NIM N01233228, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 Maret. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan studi kasus pada mata kuliah pengambilan keputusan dalam film Sejuta Sayang Untuknya dengan dosen pengampu Dr. Asal Wahyuniarlin Mulyadi, Esos MPA. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi dalam pengambilan keputusan dalam film Sejuta Sayang Untuknya. Nah, dalam film ini menceritakan tentang kisah perjuangan seorang ayah yang bernama Aktor Sagala untuk memenuhi kebutuhan anak semata wayangnya yang bernama Gina, yang pada saat itu duduk di bangku kelas 3 SMA. Pada saat Gina duduk di bangku kelas 3 SMA inilah awal mula terjadinya permasalahan. Sang ayah yang berprofesi sebagai aktor figuran tidak memiliki penghasilan yang tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ia harus berhutang ke berbagai tempat. Gina yang telah duduk di bangku kelas 3 SMA ini membutuhkan sebuah ponsel pintar untuk bisa melaksanakan ujian uji coba yang berlangsung secara daring di sekolahnya. Kemudian Gina mencoba membicarakannya dengan ayahnya kalau dia sedang membutuhkan sebuah ponsel pintar. Dan ayahnya bilang ayahnya akan mengusahakan untuk membelikan Gina HP pintar tersebut. Untuk dapat membelikan Gina HP pintar agar bisa mengikuti ujian uji coba di sekolahnya secara daring, ayahnya berusaha untuk mencari pekerjaan lain, yaitu menjadi seorang badut, karena di lokasi syuting belum ada tawaran untuk dirinya sebagai aktor figuran. Di sekolah, Gina disuruh menghadap ke ruang BK karena guru BK-nya mendapat laporan dari wali kelas Gina bahwasanya Gina mengalami masalah dalam ujian tryout-nya. Kemudian guru BK tersebut bertanya terhadap masalah nilai-nilai pembelajaran Gina yang terus menurun. Lalu Gina menjawab, dia sengaja melakukan hal tersebut karena ia tidak ingin nilai-nilainya tinggi, sebab jika nilainya tinggi, ayahnya akan memaksanya untuk masuk perguruan tinggi. Gina tidak ingin melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi karena ia kasihan dengan ayahnya. Kemudian ia juga berpikir bahwasannya jika ia melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, dari mana ayahnya akan mendapatkan uang untuknya, karena mengingat untuk masuk ke perguruan tinggi membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan ayahnya saja hanya bekerja sebagai aktor figuran dengan penghasilan yang tidak menetap. Pada suatu hari, Gina secara diam-diam mendaftarkan ayahnya untuk bekerja sebagai seorang sapam. Dan kemudian lamaran tersebut diterima. Ayahnya mengetahui hal tersebut dan dia tidak terima dengan hal tersebut karena baginya pekerjaan sebagai aktor merupakan impiannya. Ia tidak setuju jika ia harus bekerja sebagai sapam. Sedangkan Gina itu mengatakan jika ayah bekerja sebagai sapam, tentunya penghasilan ayah akan lebih menetap. Namun ayahnya tetap tidak setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Gina tersebut, sehingga pada malam hari itu terjadilah cekcok antara Gina dengan ayahnya. Nah, pada suatu hari, Gina ini bersama ayahnya datanglah ke makam ibunya untuk berziarah. Nah, di sana Gina menyatakan tentang keputusannya bahwasanya dia tidak ingin melanjutkan untuk sekolah ke perguruan tinggi. Namun hal tersebut ditentang oleh ayahnya, bahwasanya ayahnya tetap ingin Gina melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Gina tetap pada keputusannya bahwasanya dia tidak ingin melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi karena dia kasihan kepada ayahnya. Dia tidak ingin jika terus menjadi beban bagi ayahnya. Bu,
Aku kasihan sama ayah. Makanya aku putuskan aku nggak kuliah. Alasan saja itu. Aku nggak mau lagi jadi beban hidup ayah, Bu. Karena dia juga melihat di umur ayahnya yang sudah tua. Dia tidak ingin ayahnya memaksakan diri untuk bekerja mencari uang demi ia bisa kuliah. Pokoknya Gina sudah bulat. Gina nggak akan kuliah. Kuliah. Enggak. Kuliah. Enggak. Kuliah. Enggak. Kuliah. Tibalah hari di acara perpisahan kelas 12. Kepala sekolah mengumumkan peserta dengan nilai tertinggi pada ujian nasional. Dan Ginalah yang memperoleh nilai tertinggi tersebut. Gina maju ke depan memberikan kata sambutan. Dia berkata bahwasanya dia tidak ingin melanjutkan ke bangku kuliah karena ia ingin menyelesaikan penderitaan ayahnya. Kemudian Gina melanjutkan pembicaraannya. Dia mengatakan bahwasanya pada hari itu dia tersadar oleh pembicaraan dengan temannya yang mengatakan bahwasanya Gina adalah piala bagi ayahnya. Kalau kehidupan adalah sebuah festival, maka ayah Gina akan menjadi pemenangnya tapi tanpa piala. Karena mengingat kata temannya tersebut, Gina menjadi sadar dan ia membuat keputusan bahwasanya dia akan melanjutkan sekolah kepada perguruan tinggi. Karena jika dia kuliah, dia telah berhasil mewujudkan keinginan ayahnya untuk melanjutkan kuliah. Tapi seseorang hari ini menyadarkan aku. Aku ingin bilang, jika ayahku ada, Gina akan kuliah, ayah. Gina akan jadi piala dalam seni pertunjukan hidupmu, ayah. Nah, konflik pengambilan keputusan dalam film Sejuta Sayang Untuknya, kita dapat melihat bahwasanya peran orang ketiga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Konflik yang terjadi antara ayah dan anak ini, di mana sang anak tidak ingin melanjutkan kuliah karena ia kasihan dan tidak ingin menjadi beban bagi ayahnya. Namun ayahnya bersikeras ingin anaknya untuk tetap kuliah. Teman sekolahnya Gina dalam film ini menjadi penengah antara konflik yang terjadi antara ayah dan anaknya. Pesan-pesan yang disampaikan oleh sang teman ini dapat memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Gina. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang konflik pengambilan keputusan yang terjadi dalam film Sejuta Sayang Untuknya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.